Puji Tuhan, hari ini kita kembali beribadah secara online. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan saya percaya yakin kita semua ada dalam pimpinan perlindungan Tuhan selalu senantiasa dan diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Amin. Siang hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yaitu optimisme. Dan saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita. Ada seekor tikus yang punya sifat penakut, nyalinya kecil. Ketika dia melihat kucing, dia sangat ketakutan. Sehingga dia ada dalam hidupnya dalam tekanan ketakutan yang luar biasa. Pada suatu hari tikus ini berjumpa dengan seorang penyihir. Lalu dia berkata, "Bisakah kau menolong aku untuk mengubah aku menjadi seekor kucing?" Penyihir itu bilang, "Oke, aku akan mengubah kamu menjadi seekor kucing." Maka jadilah dari tikus menjadi seekor kucing. Tapi ketika dia kembali berjalan-jalan pada suatu hari, dia berjumpa dengan anjing. Dan kembali ketakutan itu muncul dalam hidupnya. Lalu dia kembali menjumpai penyihir itu. "Tolong kali ini engkau ubah aku menjadi seekor anjing supaya aku tidak takut lagi." "Oke," penyihir bilang, "aku akan mengubahmu menjadi seekor anjing." Akhirnya dari kucing menjadi anjing. Suatu kali anjing itu kembali ketika dia berjalan-jalan, dia kembali melihat seekor macan yang luar biasa besar. Dia kembali menjadi ketakutan. Dia kembali mencari si penyihir itu. Ketika dia bertemu, dia berkata lagi, "Bisakah kau menolong aku kembali? Aku ingin menjadi seekor macan pada saat ini." Lalu penyihir itu bilang, "Oke, aku akan tolong kamu lagi. Aku akan mengubah kamu menjadi seekor macan yang luar biasa gagah, yang luar biasa besar." Maka jadilah dari anjing menjadi seekor macan yang luar biasa. Pada suatu hari ketika macan itu ada dalam hutan, dia melihat bagaimana seorang pemburu menembak seekor macan. Kembali rasa takut itu muncul. Dia kembali mencari si penyihir itu. Dan dia bilang kembali, "Penyihir, tolong aku, kali ini aku minta terakhir aku menjadi seorang pemburu." Tapi penyihir itu bilang, "Aku kali ini tidak akan membiarkan kau. Aku tidak akan menolong kau lagi. Karena walaupun kau sudah berubah-ubah dari tikus menjadi kucing, menjadi anjing, menjadi macan, nyalimu tetap nyali seekor tikus. Kau tetap punya sikap penakut." Dari cerita ini bukankah kita pun sering mengalami hal demikian? Namanya saja kita menjadi manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus. Tapi nyali kita masih seperti tikus tadi. Nyali kita kecil. Kita masih hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Padahal jelas dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 mengatakan, dikatakan, "Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Amin. Manusia baru itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Bukan sekedar casingnya luarnya saja. "Oh iya, saya sudah menjadi manusia baru. Saya punya nama baru sekarang. Minggu lalu saya dibaptis. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Sekarang saya ciptaan baru. Nama saya menjadi Daniel. Atau menjadi Stefanus. Menjadi Paulus. Punya identitas baru. Tapi hidupnya tetap dalam ketakutan." Bukan itu tujuan dari menjadi manusia baru. Kita tetap diikat oleh rasa takut. Karena itu gak aneh banyak orang Kristen yang walaupun sudah jadi Kristen cukup lama, ikut Tuhan sudah cukup lama, sudah dibaptis, bahkan mungkin sudah melayani Tuhan, tapi masih diikat kekhawatiran, ketakutan. Hidupnya selalu tertekan. Seharusnya sebagai ciptaan baru, bukan masalah yang menekan kita, tapi kita yang harus menekan masalah. Amin. Sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru yang terus diperbaharui oleh Yesus Kristus, kita harus dapat menekan masalah. Iya Pak, kalau masalahnya kecil Pak, masalah-masalah biasa, kesulitan-kesulitan biasa mungkin kita bisa hadapi. Tapi ini Pak, kita sedang dilanda suatu pandemi Pak, global, sedunia. Mungkin kita juga semua merasakan Pak, cari uang demikian sulit. Untuk keluar rumah pun juga sulit, melakukan usaha apapun juga sekarang rasanya berat. Ada banyak
banyak pabrik-pabrik ditutup, banyak PHK di mana-mana. Ini masalahnya bukan masalah kecil, Pak, ini masalah besar. Betul. Memang yang kita hadapi hari-hari ini memang bukan kecil. Ini masalah yang besar. Ini suatu tekanan yang luar biasa yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini sebagai orang-orang percaya. Tapi saya mau katakan satu hal. Justru dalam keadaan seperti ini dibutuhkan suatu sikap yang namanya optimis. Amin. Suatu sikap yang namanya optimis, yang punya nyali besar, nggak seperti tikus tadi, yang selalu berani menghadapi setiap masalah. Optimis dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya orang yang selalu berpengharapan, orang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi suatu hal. Jadi optimis ialah orang yang melihat peluang di balik setiap kejadian yang dia alami. Dia selalu bisa melihat sudut pandang yang baik, perspektif yang baik dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Dalam diri seorang optimis selalu tersimpan energi, kekuatan untuk berharap. Dengan demikian, orang yang optimis, orang yang sukar untuk putus asa, sukar untuk mengalah dengan masalah. Tapi ingat satu hal, bahwa optimisme itu bukan menjadi hanya milik orang Kristen. Dunia pun mengakui kehebatan dari rasa optimis tersebut. Orang-orang di luar Kristus, di luar orang-orang percaya juga punya rasa optimisme yang luar biasa. Tapi tentu saja dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita bisa bersikap optimisme tapi dengan kebenaran firman Tuhan? Karena kalau optimisme itu tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang liar dan sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa jatuh dalam pengandalan diri sendiri, bersikap sombong, menyepelekan sesuatu. Terus itu tidak dikehendaki oleh Tuhan kita. Karena itu bagaimana kita punya sikap optimisme tapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara mau punya sikap optimisme? Karena optimisme adalah kunci keluar dari masalah dan balik menekan masalah itu. Haleluya. Hal pertama yang harus ada dalam sikap optimisme yang alkitabiah, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Optimisme itu harus berlandaskan dengan pengandalan diri kita kepada Tuhan. Amin. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bagi dunia, sikap percaya diri adalah kunci dari optimisme. Bagaimana bisa bersikap optimisme? Tapi bagi kita orang-orang percaya, sikap percaya Tuhan adalah kunci bagaimana kita bisa bersikap optimisme. Amin. Ada suatu perbedaan yang sangat besar. Sikap optimisme yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bukan lahir dari pengenalan diri sendiri, tapi sikap optimisme yang daripada Tuhan itu lahir dari pengenalan diri kita kepada Tuhan. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Dalam Roma 4 ayat 13 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bagaimana mungkin Abraham bisa berharap tanpa ada dasar untuk berharap, tanpa ada dasar teorinya, tanpa ada dasar fakta yang jelas, tanpa dasar alasan yang kuat? Dia sudah 100 tahun, istrinya Sarah sudah 75 tahun dan mandul. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi bagaimana Abraham bisa punya dasar pengharapan? Karena Abraham punya rasa optimis yang luar biasa dalam kehidupannya. Bagaimana sikap Abraham punya rasa optimis tersebut? Karena Abraham rasa optimisnya berlandaskan bukan pengandalan pada diri sendiri,
Ya jelas kalau dari sendiri sudah tidak ada apa-apa, sudah tua, sudah nggak mampu. Lihat istrinya pun sudah nggak jelas, nggak akan bisa. Ada itu rasa optimis Abraham, bagaimana dia bisa percaya, bisa yakin akan kebenaran firman Tuhan, bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Itu lahir dari sikap mengandalkannya kepada Tuhan, percaya dan yakin, bukan kepada keadaannya, tapi kepada Tuhannya, kepada janji Tuhannya. Itulah yang Abraham bisa mengatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap berharap dalam Tuhan. Itulah yang harus kita sikapi. Bagaimana sikap optimisme kita lahir, karena bukan dari keadaan kita yang jelas. Apa sih yang bisa dibanggakan dari kita? Apa sih yang bisa disombongkan dari dalam keadaan diri kita? Karena satu virus yang tidak terlihat mata sekalipun, keadaan kita menjadi seperti ini, dunia menjadi seperti ini. Tapi mari kita mengandalkan Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak terbatas, sehingga kita bisa optimis. Kalau saya bersama Tuhan, kalau Tuhan ada berjalan di sampingku, maka sekalipun aku melewati lembah kegelapan, aku selalu akan berkemenangan dalam hidup ini. Amin. Saudara percaya itu? Haleluya. Lalu hal kedua, bagaimana sikap optimisme yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah sikap optimisme yang dilandasi dengan pikiran yang positif. Sebuah penelitian di Inggris yang melibatkan 20 orang sukarelawan dibagi dalam 2 kelompok. Lalu mereka di kakinya diikatkan suatu besi yang akan dipanaskan. Lalu satu kelompok diberikan cairan infus, dimasukkan cairan infus yang dikatakan bahwa itu adalah penahan rasa sakit. Dan satu kelompok lagi, mereka tidak diberikan apa-apa. Dan ketika otak mereka di-scan dengan berbagai alat, dicek syarafnya. Pada saat ilmuwan tersebut mengatakan bahwa infus tersebut berisi penahan sakit, ternyata walaupun dikatakan penahan sakit, tapi sebetulnya yang dimasukkan adalah cairan biasa, bukan penahan sakit. Dan diketahui ketika besi itu mulai dipanaskan, mereka punya kekuatan yang lebih lama untuk menahan sakit dibanding yang tidak diberikan apa-apa. Padahal dua-duanya sebetulnya sama keadaannya, tidak ada obat penahan sakitnya. Ini membuktikan dari penelitian ini bahwa bagaimana sebuah kekuatan pikiran dalam menghadapi suatu masalah. Pikiran punya peranan penting dalam kehidupan kita, dalam mengatur berbagai hal, kesulitan maupun tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu melatih diri kita untuk bisa menyaring, untuk bisa memfilter apa-apa yang masuk dalam pikiran kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Harus kita saring hal-hal yang bersifat positif saja yang boleh masuk dalam pikiran kita, sehingga rasa optimis itu dengan sendirinya akan muncul. Karena sikap optimis itu lahir salah satunya dari pikiran yang positif, itu pasti. Orang yang pesimis selalu pikirannya negatif, dan itu terlihat dari ucapannya, dari tindakannya. Tapi orang yang optimis itu selalu punya pikiran yang positif. Ini sangat penting sekali bagaimana kita bisa menyaring apa yang kita pikirkan. Kan itu dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita selalu isi pikiran kita dengan hal positif. Dari mana sumbernya hal-hal yang positif tersebut? Dari TV,
berita yang negatif. Dari medsos apalagi, memang ada hal yang positif, tapi juga ada hal yang negatif, banyak. Dari apalagi dari bacaan-bacaan juga sesuatu yang tidak pasti. Tapi ada satu sumber yang pasti positif, yaitu apa? Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita terus tingkatkan pada hari-hari ini dengan membaca lebih rajin lagi firman Tuhan. Renungan-renungan kita baca dengan lebih rajin lagi. Kita isi terus perbendaharaan pikiran kita dengan hal yang positif, dengan firman Tuhan. Maka saya pastikan dengan sendirinya saudara dan saya akan punya suatu sifat yang selalu optimis, yang tidak gampang menyerah. Karena dalam pikirannya selalu ada hal positif, tidak ada hal yang negatif. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk selalu punya sikap optimis yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu sikap optimis yang lahir dari sikap mengandalkan Tuhan yang kita percaya, bukan mengandalkan diri sendiri. Dan sikap optimis yang dilandasi dengan pikiran-pikiran yang positif. Karena itulah kunci untuk kita dapat keluar dari tekanan yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Bagaimana kita bisa paling menekan masalah tersebut. Kita berdiri di atas masalah kita berdiri di atas kesulitan kita, dan kita katakan bersama Yesus, aku pasti cakap menanggung segala perkara. Amin. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya. Bahwa tidak ada satu situasi pun, sesulit apapun, seburuk apapun, yang bisa membuat kita putus asa, yang membuat kita tidak berpengharapan lagi. Karena dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu kita Jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, kita punya sikap optimisme yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, dan kita selalu mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun kita. Maka saya yakin percaya hari-hari ini akan menjadi hari-hari yang penuh dengan kemenangan, hari-hari yang penuh dengan kesaksian-kesaksian hidup. Bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara dan saya dalam kebenaran firman Tuhan, dalam janji firman Tuhan, untuk menjadikan saudara dan saya, jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, menjadi jemaat yang penuh dengan optimisme di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum itu mari kita bersama-sama naikkan satu pujian. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Puji syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Siang hari ini Tuhan, dalam ibadah online kami Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Yesus. Bahwa di hari-hari ini Tuhan, kami sangat butuh sikap optimis ya Tuhan, bukan sikap pesimis ya Tuhan. Sikap optimis bahwa kami bersama Engkau akan selalu keluar sebagai pemenang Tuhan. Bahwa kami dapat melalui hari demi hari Tuhan, dengan satu pertolongan yang daripada-Mu, dengan selalu ada jalan keluar bersama-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan, siang hari ini kami mau bersikap optimis Tuhan. Optimis yang berdasarkan kebenaran firman-Mu saja Tuhan, yang mengandalkan kekuatan-Mu, bukan kekuatan diri sendiri. Sikap optimis yang dilandasi oleh pikiran-pikiran kami yang positif, yang kami dapat dari kebenaran firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Ajarkan kami ya Tuhan, sehingga kami di hari-hari esok Tuhan punya sikap yang optimis dalam menghadapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap masalah dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Menyerahkan jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam seminggu ke depan, dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan, baik kami yang berusaha, yang bekerja, yang sekolah, yang melakukan kegiatan-kegiatan lain Tuhan dalam rumah tangga kami ya Tuhan, yang kami memberkati, menolong, dan memimpin kehidupan kami selalu ya Tuhan. Berkati kami sebagai suami, menjadi suami yang baik. Berkati kami sebagai istri, menjadi istri yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati kami sebagai orang tua yang dapat mengasihi anak-anak kami ya Tuhan. Berkati kami sebagai anak-anak yang dapat menghormati orang tua kami ya Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan, dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Sehingga orang yang boleh melihat bahwa ada Kristus dalam kehidupan kami. Itu yang membuat kami selalu sikap optimis Tuhan dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya, walaupun masih dalam suasana pandemi ya Tuhan, tapi pertolongan-Mu nyata bagi jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ini ya Tuhan. Kami diberikan selalu kekuatan, kesehatan yang sempurna yang daripada-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, virus, kelemahan tubuh apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau enyahkan semuanya, dan Kau berikan kami tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, untuk kami selalu dapat bersyukur, untuk kami dapat selalu beribadah, untuk kami selalu dapat selalu memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.